Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Masaniga. Di video kali ini saya akan membagikan liputan tentang peran sanggar tari dalam melestarikan budaya Melayu di MTS Negeri Kita 3 Kota Batam. Bersama saya Akila Cici Ramadhani dari kelas 9F. Sekian perkenalan dari saya. Jangan lupa simak video ini sampai habis ya. Terima kasih. Pertanyaan diantaranya adalah bagaimana pihak kurikulum menjelaskan eksistensi sanggar tari ini dengan struktur kurikulum merdeka di MTS, baik secara bagian dari muatan lokal, ekstrakurikuler maupun bagian dari P5. Baik. Untuk kegiatan pembelajaran sanggar tari itu ada termasuk kepada pembelajaran kalau di muatan lokalnya itu adalah seni tari, ya. Di samping ada seni rupa, seni kriya, dan juga termasuk prakarya. Nah, itu merupakan pilihan ya yang ditentukan oleh guru bidang studinya nantinya, apa memfokuskan kepada tari atau karyanya atau prakaryanya. Terus di bidang ekstrakurikuler itu di madrasah kita laksanakan juga, itu ada namanya kelompok tari atau sanggar tari kita ya, yang dikelola oleh guru kita Miss Hida. Itu juga bagian dari upaya kita pelestarian terhadap budaya daerah. Co-kurikuler juga itu sebenarnya itu bagian P5RA dulu yang pernah kita laksanakan ya, melestarikan budaya-budaya daerah gitu ya. Itu adalah bentuk kita mensupport untuk keberagaman dan kearifan lokal dari budaya Melayu itu sendiri. Mungkin demikian. Baik. Pertanyaan lainnya, apa target atau capaian pembelajaran utama yang diwujudkan melalui sanggar tari ini, khususnya dalam membentuk karakter siswa MTSN yang berakhlak mulia sekaligus memiliki kebanggaan terhadap identitas budaya Melayu? Oke. Kalau kegiatan seni tari ini pada dasarnya ini adalah pengembangan minat dan bakat siswa ya. Siswa yang punya talenta di bidang menari yang mungkin dari SD sudah ada, kita kembangkan kembali di kegiatan ekstrakurikuler di madrasah kita ini ya, terutama untuk mencari ke arah prestasi, dan juga nanti juga ada mengisi dalam kegiatan-kegiatan di madrasah kita seperti acara perpisahan nantinya, dan juga ada lomba-lomba antar madrasah atau sekolah juga kita bisa utus siswa-siswa kita. Nah, itu adalah upaya kita gitu ya, dalam pelestarian kearifan lokal. Terus kalau dikaitkan dengan akhlakul karimah ya, pengembangan karakter yang berakhlakul karimah, itu kita lebih menekankan kepada bagaimana siswa itu mengisi waktunya dengan hal-hal yang positif ya, hal-hal yang bermanfaat ya, salah satunya dengan kegiatan menari ini, daripada kita menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang bermanfaat rasanya, contoh bermain game ya kan, mabar ya, main bareng gitu ya, itu bisa kita minimalisir dengan kegiatan kita ada yang lebih positif, yaitu menari gitu. Baik. Pertanyaan ketiga, bagaimana manajemen kurikulum mengatur pembagian waktu, penyediaan fasilitas serta dukungan bagi siswa yang aktif di sanggar tari agar kegiatan pelestarian budaya tidak membentur jadwal akademik utama mereka? Kalau biar tidak melanggar kegiatan-kegiatan pembelajaran kita ya, yang dimaksud dengan kegiatan akademik ya, kita sudah jadwalkan khusus ya untuk kegiatan ekstrakurikulernya, sudah ada kegiatan pembelajarannya juga sudah terkelola dengan kegiatan seni atau prakaryanya. Jadi kita sudah punya waktu khusus. Nah, jadi kita berharap siswa-siswa ini disiplin dalam melaksanakan kegiatannya. Kalau ada kegiatannya benar-benar sudah persiapan untuk acara perpisahan misalnya, mereka harus persiapan sekarang ya, tersesuai dengan jadwal oleh pembinanya. Tentunya pembina akan menginfokan ke bagian kurikulum bahwa ada siswa-siswa yang mendapatkan dispensasi untuk latihan dalam jangka waktu tertentu karena ada kegiatan lomba ataupun kegiatan pengisi acara perpisahan di madrasah misalnya. Jadi semua itu sudah terjadwal dengan baik gitu ya.
Nah, jadi tinggal mengikuti jadwal yang sudah ada begitu. Saya Salbi Habibah untuk mewawancarai Miss, boleh enggak Miss? Boleh, waalaikumsalam, silakan. Bagaimana peran ekskul tari dalam melestarikan kebudayaan Melayu di MTS 3 Batam? Peran ekskul tari dalam melestarikan kebudayaan tradisional di Batam itu sangat-sangat diperhatikan. Kenapa? Karena di ekskul tari MTS Negeri 3 Kota Batam ini dia lebih ditekankan kepada penampilan-penampilan atau pembelajaran-pembelajaran tari tradisional, especially itu di Kepulauan Riau. Jadi anak-anak tari ekskul itu, anak ekskul tari itu nggak lepas dari yang namanya di mana kaki dipijak, disitulah kita berkembang gitu loh. Maksudnya kita di tanah Melayu, maka mereka juga harus tahu tarian-tarian daerah Melayu. Oke, Miss. Kegiatan apa saja yang dilakukan Sanggar Tari untuk memperkenalkan budaya Melayu kepada siswa? Kegiatan apa saja yang dilakukan ya? Kalau dari kegiatan apa saja sih, biasanya kalau kami di ekstrakurikuler seni tari itu selalu nge-explore budaya-budaya, bukan hanya cuman di Melayu doang, tapi di luar budaya Melayu juga. Nah, siswa itu saya kasih peran, kalian harus tahu bagaimana budaya di Melayu dan bagaimana budaya di luar. Setelah mereka explore, akhirnya mereka membuat satu tarian yang dari hasil apa yang sudah mereka cari, apa yang sudah mereka ketahui. Itu termasuk salah satu kegiatan yang saya terapkan di budaya ekstrakurikuler seni tari. Terutama mereka harus tahu dulu budaya Melayu itu seperti apa. Kalau misalkan mereka tidak tahu budaya Melayu seperti apa, mereka nggak akan bisa lanjut ke kegiatan-kegiatan pembelajaran tari selanjutnya. Oke, Miss. Apa dampak atau manfaat adanya sanggar tari terhadap pengetahuan dan kecintaan siswa terhadap budaya Melayu? Banyak ya dampaknya, terutama dampak positif ya. Kalau ngelihat anak-anak zaman sekarang itu minim sekali mereka yang ngerti akan namanya budaya Melayu. Dan kebanyakan zaman-zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang tuh banyak yang ngertinya TikTok ya kan? Tapi kalau budaya Melayu tuh kurang, jadi dampak positifnya tuh banyak banget. Gak mungkin gak berdampak gitu loh. Saya bagi anak-anak tari sendiri, mereka sudah ngerti tentang budayanya, sudah termasuk sesuatu yang hebat. Maka dari itu bisa disimpulkan kalau dampaknya tuh positif, bukan negatif. Oke, makasih, Miss. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Nafiza Bahar akan mewawancarai tugas teks eksplanasi dengan siapa? Pak Nasir. Berikut pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana peran ekskul tari di MTS dalam melestarikan kebudayaan Melayu melalui kegiatan sanggar tari di sekolah? Peran ekskul tari itu sangat urgent ya, sangat penting karena adanya ekskul tari itu maka siswa-siswi dan juga itu bisa mengembangkan bakatnya baik itu tari terutama tari Melayu ya, karena topiknya Melayu sebenarnya tidak hanya terbatas tari Melayu, tari Nusantara ini lebih tepatnya, tapi karena pertanyaannya lebih ke tari Melayu ya penting dan jadwalnya pun sudah disusun rapi. Anak-anak atau siswa-siswa yang punya potensi bakat di bidang tari itu bisa menyerang bakatnya di situ, itu bisa dipandu dengan Misida itu sekolah kita. Pertanyaan yang kedua, apa saja upaya yang dilakukan pihak kesiswaan untuk mengembangkan minat siswa terhadap tari Melayu di ekskul tari? Ya, upaya yang dilakukan kesiswaan pertama ya ada ekskulnya ya, ekskul tari, kemudian ada jadwal latihannya. Itu memang masih kurang ya, satu kali satu minggu. Setidaknya dengan adanya jadwal itu siswa-siswi yang berminat dalam tari itu boleh ikut latihan dengan sanggar atau komunitas tari yang ada di MTS. Lalu pertanyaan yang ketiga, menurut bagian kesiswaan, bagaimana pengaruh sanggar tari dan ekskul tari terhadap pelestarian budaya Melayu di kalangan pelajar? Oh, itu sangat berpengaruh. Kalau tidak ada, artinya anak-anak atau siswa tidak diperkenalkan
atau bahkan bisa jadi tidak banyak yang mengenal oh ini budaya Melayu, oh ini tari Melayu. Justru karena adanya sanggar ini siswa jadi tahu oh ternyata ini tari Melayu bisa membedakan dengan tari-tarian yang lain. Maka ini tari Nusantara dari Minangkabau, dari Batak, dari Aceh, dari Jawa. Dengan ini dia bisa membedakan oh ini yang Melayu. Jadi saya Bapak rasa ini sangat latihan itu sangat perlu ada di daerah kita ini. Sekian pertanyaan wawancara dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian dari kami, terima kasih telah menyimak video dari awal hingga akhir. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya Akila Kisy Ramadhani, pamit mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.